Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa ayat di mana Allah berfirman, yang terakhir sekali adalah pada saat kita membahas ayat yang ke-13, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya", di mana siksaan tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Siksaan tersebut tidak pernah berhentinya, sehingga mereka itu tidak akan pernah mati dalam merasakan bagaimana siksaan tersebut, dan mereka akan senantiasa dalam keadaan hidup merasakan siksaan tersebut. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dua ayat, yaitu ayat 14 dan ayat 15 dari surat Al-A'la, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara wasma rabbih fasalla." Maka sungguhlah beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa dzakara wasma rabbih fasalla, dan mereka yang menyebut nama Tuhannya, fasalla, dan mereka itu salat. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini bahwasanya fatadzkir huwa ghayatul dzikri al-ma'mur biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala fadzakir, bahwasanya fadzakir tersebut, at-tadzkir tersebut merupakan peringatan, di mana orang-orang yang mendapatkan peringatan itu adalah orang-orang yang beruntung, sehingga ini merupakan tujuan daripada diutusnya baginda Rasulullah SAW, memperingati kita bahwasanya adanya hari kebangkitan, bahwasanya adanya kematian, bahwasanya adanya tentang neraka, tentang adanya surga. Ini merupakan semuanya peringatan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga di sini Allah menyebutkan dengan memulainya dengan kata-kata qad aflaha fa innal falah najahul mar'u fima yatmahu ilaihi fahuwa yajma'u ma'nayain, bahwasanya yang dimaksud dengan aflah tersebut itu adalah keselamatan yang akan dialami oleh manusia pada saat mereka itu terlepas dari berbagai macam mara bahaya. Ini yang disebut dengan sukses. Sukses itu pada saat kita bisa melewati semua siklus cobaan tersebut, sehingga maknanya tersebut dipahami dengan dua makna. Falah, sukses, itu adalah al-fawz, kemenangan, wan naf, kemenangan dan manfaat.
Banyak kemenangan yang dialami, yang diraih oleh orang, akan tetapi kemenangan tersebut tidak bermanfaat. Misalnya orang pada saat mengikuti sebuah perlombaan, dia menang perlombaan tersebut, akan tetapi perlombaan tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Banyak perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh manusia dan perlombaan tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan itu menyiksa orang tersebut. Misalnya banyak tontonan-tontonan di televisi pada saat seseorang itu mengikuti, katakanlah misalnya seperti acara Fear Factor, melawan ketakutan, dia itu harus memakan sesuatu binatang yang memang tidak sanggup dia makan, sehingga apa yang terjadi, sehingga bisa menyiksa dirinya. Menang, tapi itu tidak bermanfaat. Nah, pada saat kita menemukan kata-kata falah tersebut, itu merupakan dua makna yang terkandung. Yang pertama adalah kemenangan, dan kemenangan tersebut akan memberikan manfaat. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh manusia di dunia, akan tetapi kemenangan tersebut dirasakan oleh manusia di dunia dan di akhirat. Seperti pada subuh yang berbahagia ini, pada saat kita bangun dari tidur kita yang di atas kasur yang empuk, kemenangan yang pertama di dunia, maka semua metabolisme tubuh kita itu akan terasa sehat, bekerja dengan maksimal. Dikarenakan apa? Tidak ada organ tubuh kita yang itu akan beristirahat pada saat di subuh hari. Kenapa? Karena tubuh kita memang harus sudah hidup di subuh hari. Ini kemenangan pertama. Lihatlah orang-orang yang salat subuh, wajahnya sangat ceria, dan itu tidak usah pakai whitening, tidak usah pakai alat-alat kosmetik apapun, tapi wajahnya tersebut memang sudah beda dengan orang-orang yang baru terbangun subuh pada saat itu jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Inilah yang membedakan antara manfaat tersebut akan ditemukan, akan diraih dan akan dirasakan sensasinya oleh manusia pada saat dia di dunia maupun di akhirat. Di akhirat sangat-sangat jelas. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu akan merasakan bagaimana indahnya nikmat tersebut. Nanti kelak di hari akhirat pada saat kita dihisab oleh Allah, apa yang saya sampaikan ini akan Bapak Ibu rasakan. Oh, ini dulu yang disampaikan oleh Ustaz Damanhur, ternyata manfaatnya itu seperti ini loh. Dan ini tidak bisa kita ungkapkan hari ini. Kenapa? Karena balasan nanti itu baru bisa kita raih, baru bisa kita temukan, baru bisa kita rasakan pada saat kita hidup di hari akhirat. Dan hari akhirat itulah hari yang kekal. Kehidupan kita di dunia semuanya itu akan berakhir. Paling lama seseorang itu menduduki jabatan 2 tahun, setelah itu sudah dipindahkan. Paling lama seseorang itu hidup di dunia ini hanya 80 tahun. 63 tahun itu merupakan umur umat Nabi Muhammad. Umur ummati ma baina 60 ma baina 70 wa 60. Umur umatku, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau lebih dari umur tersebut, maka umur itu adalah bonus yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sesehat apapun kita menjaga pola makan, umur kita ya seperti itu. Hanya ada beberapa orang yang diberikan bonus oleh Allah sehingga mereka mempunyai umur panjang. Ada yang 95 tahun. Apalah arti umur 95 tahun kalau seandainya umur tersebut membuat susah orang lain semuanya. Maka bersyukurlah pada saat Allah berikan petunjuk kepada kita dan kita mensucikan jiwa kita. Maka kita termasuk orang-orang yang dikategorikan dengan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini bahwasanya wa ityanu bi fi'lil madhi fi qawlihi aflah litanbih ala mahququn wuqu'uhi fil akhir. Bahwasanya di sini diungkapkan, inilah indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab ini diungkapkan aflaha itu dengan fi'il madhi, bentuk masa lampau. Lampau itu adalah sudah pasti terjadi, padahal ini akan terjadi. Kenapa? Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang pasti sukses itu dengan bahasa lampau. Orang-orang yang meraih kesuksesan itu dengan fi'il madhi diungkapkan, menandakan perbuatan tersebut telah terjadi. Padahal itu akan diungkapkan kepada mereka yang akan meraih kehidupan di hari akhirat. Inilah hebatnya bahasa Arab, diungkapkan dengan fi'il madhi yang sudah terjadi, padahal itu akan terjadi. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan ingin membuat sebuah keyakinan kepada kita bahwasanya siapapun yang mensucikan jiwanya,
maka mereka akan meraih kesuksesan di hari akhirat. Inilah indahnya bahasa Arab, dan Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Sehingga apa? Pada saat Allah mengatakan aflah, itu adalah fi'il madhi yang sudah terjadi, akan tetapi sudah terjadi itu akan terjadi nanti di hari akhirat. Pasti terjadi di hari akhirat bagi siapapun yang mensucikan jiwa mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa makna tazakka ala ja'ayakuna zakiyya, bahwasanya yang dimaksud dengan tazakka itu adalah mensucikan, dan hal ini dapat kita melihat di dalam firman Allah di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan berugilah orang-orang yang mengotorkan jiwanya. Hal seperti ini sudah pernah kita jelaskan di dalam ayat sebelumnya, di mana pada saat kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka hati kita itu akan dinodai dengan satu titik. Titik tersebut kalau seandainya kita timpa dengan kemaksiatan yang lain, dia akan bertambah dengan titik yang lain, sehingga hati yang bersih tersebut, yang fitrahnya suci tersebut, maka dia akan hitam gelap gulita. Sehingga apa? Terbayang kita, dulu kami pada saat di pondok itu dilarang untuk merokok, tapi karena masa pubertas kita mencoba untuk merokok. Bagaimana perasaan waktu melanggar pelanggaran pertama sekali? Rasanya dan jantung itu berdebar keras. Waktu merokok pertama sekali itu jantung berdebar keras. Kenapa? Karena ini adalah sebuah larangan, sebuah yang memang dilarang. Sehingga apa? Inilah yang membuktikan bahwasanya qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Pada saat seseorang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dia akan berdebar jantungnya pada saat dia tidak melakukan kemaksiatan. Kalau dia sudah sering mabuk-mabukan, maka dia akan berdebar jantungnya pada saat dia tidak mabuk. Kalau saat dia tidak melakukan zina, maka jantungnya akan berdebar pada saat dia tidak melakukan zina. Tapi pada saat seseorang melakukan zina pertama sekali, maka dia akan berdebar jantungnya. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa kita itu adalah fitrah suci, tidak akan pernah bisa menerima kemaksiatan tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya tersebut. Fayashmulu zakatul amwal, dan di sini juga dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan mensucikan itu adalah sebagaimana kita mensucikan harta kita dengan mengeluarkan zakat harta. Harta kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu harus disucikan, karena ada hak-hak orang lain yang terambil. Bukan kita mengambil sengaja, tidak. Akan tetapi pada saat kita jualan, katakanlah misalnya seperti itu, pada saat kita jualan, ada orang yang memang digerakkan hatinya oleh Allah untuk berbeli di tempat kita, sehingga apa? Kedai orang lain, toko orang lain itu tidak disinggahi oleh orang, sehingga apa? Kita dapat mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka caranya untuk mensucikan harta kita, keluarkan zakatnya, keluarkan. Saya selalu mengatakan orang yang paling taat dalam membayar zakat itu adalah petani. Petani itu tidak pernah nanya, tidak pernah negosiasi. Begitu dia melihat kadar dia, petani padi, begitu dia melihat kadar dia wajib mengeluarkan zakat, maka dia keluarkan zakatnya. Padahal dia tidak pernah menghitung biaya menggarapnya, biaya mengairinya, biaya menanamnya, biaya memanennya, tidak pernah dihitung. Semua dia lakukan. Begitu dia mendapatkan hasil 1.500 kilo padi, maka dia keluarkan zakatnya 5%. Hari ini betapa banyak orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, khususnya para ustadz. Misalnya begitu dia ceramah, dikasih amplop. Sekali ceramah misalnya dapatnya 200, 300, 500. Tapi dia tidak pernah menghitung ada zakatnya di situ. Ini paling bahaya. Kalau seandainya nanti Allah di hari akhirat menanyakan kepada mereka, kenapa kamu tidak membayar zakat? Oh, saya tidak tahu. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Orang yang bekerja di sawah selama 3 bulan penuh di bawah terik matahari, baru mendapatkan 1.500 kilo padi, mereka sudah mengeluarkan 5%. Bagaimana dengan kita yang mempunyai remon, yang mempunyai sertifikasi, yang mempunyai berbagai macam tunjangan, dan kita tidak mau mensucikan harta kita
dari zakat tersebut. Maka ini dapat dipahami juga, kata-kata zakat itu adalah an-numu, yaitu tumbuh. Pada saat seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya itu akan berkembang. Itu yang harus kita pahami. Saya membuat penelitian bahwasanya tidak ada orang yang membayar zakat usahanya itu bangkrut. Tidak ada. Semua orang yang membayar zakat usahanya itu terus berkembang. Siapa yang menjamin ini? Yang menjamin ini adalah Allah. Dari mana kita tahu? Bahwasanya dari kata-kata qad aflaha man zakkaha. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Karena Allah akan melipat gandakan terhadap orang-orang tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ada sebuah hadis dari Jabir Ibnu Abdullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka qala man syahida an la ilaha illallah wa syahida anni rasulullah. Makna yang dimaksud dengan qad aflaha man tazakka itu adalah orang-orang yang mengakui kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan makna tazakka menurut Jabir Ibnu Abdullah. Fa wa dzakara isma rabbih fa shalla qala hiya as-salawatul khams, yaitu yang dimaksud dengan dan mengingat nama Tuhannya dan salat, yaitu mereka orang-orang yang melakukan salat 5 waktu, wa muhafazatun 'alaiha, dan menjaga terhadap salat 5 waktu tersebut, wal ihtimamu biha, dan mereka menjadikan salat tersebut merupakan hal yang paling penting. Dalam beberapa pertemuan kita sudah menjelaskan bahwasanya salat itu memang sangat penting, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Seperti subuh ini, kita mau memulai kehidupan kita di pagi hari, maka kita menyampaikan semua keluh kesah kita, apa harapan kita di sepanjang hari ini. Disinilah kita sampaikan kepada Allah, kita punya hajatan apa. Maka pada saat subuh seperti ini, angkat tangan, sampaikan kepada Allah, ya Allah, hari ini saya mempunyai urusan ini, ya Allah berikanlah kemudahan bagi saya untuk melakukan pekerjaan ini, pekerjaan ini. Semua yang kita minta itu adalah kita mulai dari subuh hari. Begitu juga dengan salat duhur. Di saat kita sudah lelah, baterai kita sudah habis, maka kita perlu kepada recharging untuk mengecas kembali energi yang sudah habis di dalam tubuh kita, yaitu dengan salat zuhur. Sampaikan kepada Allah. Setelah kita evaluasi, ternyata dari pukul 5 sampai dengan pukul 12 banyak hal yang kita lakukan yang salah. Maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tadi saya sudah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Ya Allah, berikanlah kemudahan saya, ampunilah saya. Ini fungsi salat. Asar, maghrib, isya, dan kembali seperti itu. Sehingga apa? Seseorang yang menyadari bahwasanya salat itu sangatlah penting bagi kehidupan dia untuk meraih kesuksesan. Qad aflahal mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwasanya orang-orang sukses itu menurut Allah seperti apa? Orang yang menjaga salatnya. Itu diantara konsep orang-orang yang sukses. Bisa jadi hari ini manusia mempunyai jabatan yang diberikan amanah oleh Allah, tapi ingat, pada saat dia tidak melakukan salat, dia tidak pernah dinamakan dengan orang yang sukses. Kendati apapun jabatan yang dia miliki hari ini, sebesar apapun jabatan tersebut, kalau seandainya dia tidak menjaga salatnya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang sukses. Wa qaddama tazakka ala dzikrillah was shalah li'annahu aslul amal bidzalika kullahu. Di mana Allah di sini mengkedepankan dengan kata-kata tazakka, yaitu tauhid, syahadah ala Allah wa syahadah ala Rasulillah. Ini merupakan usul dari semua amal. Sebaik apapun manusia kehidupannya di dunia, kalau dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, maka amalnya tidak akan pernah dihitung. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka itu sangat baik, sangat santun. Tapi sayangnya, kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah selama mereka tidak beriman. Begitu mereka beriman kepada Allah, maka semua kebaikan yang dulunya pernah dilakukan itu akan dijadikan sebagai kebaikan dia, akan dihitung sebagai amal salehnya. Lihatlah bagaimana indahnya agama Allah ini.
Orang yang dulunya tidak pernah melakukan kebaikan, bisa kemaksiatan juga dilakukan. Semua kemaksiatan yang dilakukan dulu, begitu dia beriman kepada Allah, maka semua itu akan yubaddilus sayyiatil hasanah. Maka kejahatan tersebut akan dikonversi, akan diakui sebagai kebaikan oleh Allah. Inilah indahnya Islam. Jadi seseorang itu tidak perlu harus istilahnya betul-betul harus menyiksa dirinya untuk bisa beriman. Tidak, karena Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wal muraddu tazakka al iman, yang dimaksud dengan kata-kata tazakka adalah al iman. Fasabbih bismi rabbikal a'la, sebagaimana juga Allah sampaikan di dalam surat Al-A'la ayat 1, sabbihisma rabbikal a'la, maka sembahlah, maka pujilah Allah dengan menyebut namanya. Pada saat kita menemukan kata-kata ismi, itu menyebutkan dengan nama, dan ini sudah kita pernah jelaskan di awal surat Al-A'la, di mana zikir yang pagi hari pada saat Bapak Ibu duduk di masjid ini, kalau seandainya dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah dengan zikir asma. Adapun zikir sifat, yaitu adalah pada saat kita melakukan perjalanan dari rumah kita, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menggerakkan langkah kaki kita kalau bukan seandainya Allah. Ini adalah zikir dengan sifat, dan banyak renungan-renungan yang dapat kita lakukan pada saat kita tertidur, pada saat kita mau tidur, kita merenungi bagaimana indahnya tubuh kita diciptakan oleh Allah, sehingga apa? Sehingga pada saat kita tidur kita bisa beristirahat semuanya. Tapi ada anggota tubuh yang tidak pernah beristirahat, yaitu adalah jantung. Kalau seandainya jantung beristirahat, maka istirahatlah kita selamanya. Ini merupakan zikir, yaitu yang dinamakan dengan zikir sifat. Bagaimana keagungan Allah. Jadi pada saat kita membahas tentang zikir tersebut, kita akan mendapati lebih dari 14 bentuk jenis zikir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa saja zikir itu yang pernah dipraktekkan dengan membaca Al-Quran, berzikir dengan seperti asma tersebut, berzikir dengan mengingat kekuasaan Allah, dan banyak sekali metode yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga dua ayat yang kita pelajari pada subuh yang berbahagia ini menambahkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, dan bertambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.